Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rostini Komala Dewi dengan NIM 19.000.3022 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sebelumnya di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah akhlak dengan tema pergaulan bebas dan perzinahan. Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang melewati batas-batas peraturan, kewajiban, tuntutan, maupun persyaratan mengikat norma yang berlaku. Dan dampak dari pergaulan bebas yang kian meluas dirasa cukup meresahkan. Beberapa faktor pendorong seseorang melakukan pergaulan bebas atau seks bebas, yaitu pertama, sikap dan keadaan mental yang tidak sehat. Kedua, pelampiasan rasa kecewa terhadap kondisi keluarga tertentu. Ketiga, kegagalan pada arti remaja dalam meresapi sejumlah norma-norma sosial yang berlaku, dan lain sebagainya. Adapun contoh dari pergaulan bebas yaitu seks bebas atau zina. Pada remaja secara umum, pergaulan bebas dinilai memiliki keterkaitan erat dengan perilaku seks bebas atau biasa disebut dengan zina. Perkembangan pemahaman mengenai pemaknaan seks bebas yang mana dimaknai sebagai perilaku seseorang maupun kelompok yang melakukan hubungan seksual secara bebas dan tidak terkendalikan. Seks bebas memiliki konsekuensi yang harus ditanggung dengan beragam tingkatan, mulai dari pengucilan dari masyarakat, terjangkitnya berbagai penyakit menular seksual seperti HIV, dan berakibat terjadinya kehamilan di luar pernikahan. Dampak atau bahaya dari pergaulan bebas yaitu pergaulan bebas identik dengan adanya dunia gemerlap atau disebut dengan dugem, yang sudah menjadi rahasia umum bahwa di dalamnya marak sekali dengan pemakaian narkoba. Ini identik sekali dengan adanya seks bebas, yang akhirnya berujung kepada HIV atau AIDS, dan penyakit lainnya. Pastinya setelah terkena virus ini, kehidupan remaja akan menjadi sangat timpang dalam segala hal atau dalam segala segi. Dampak negatif dari pergaulan bebas tersebut diantaranya. Pertama, kerusakan moral anak. Pergaulan bebas merupakan salah satu penyebab dari rusaknya moral anak bangsa. Mereka akan merasa bebas tanpa diperhatikan oleh para orang tua, sehingga mereka akan kehilangan akhlak baik yang seharusnya dimiliki. Berbagai hal negatif bisa mereka lakukan untuk memenuhi rasa bahagianya. Pergaulan bebas akan menyebabkan anak kehilangan sikap sopan dan juga hanya mengikuti zaman. Yang kedua, penggunaan narkotika atau minuman keras. Seperti yang sudah diberitakan pada remaja saat ini, banyak yang terciduk sedang berpesta minuman keras ataupun obat terlarang. Bahkan tidak hanya remaja, anak-anak yang masih usia dini juga sudah menghisap rokok, obat-obatan terlarang saat mudah ditemukan jika seseorang sudah masuk ke dalam zona pergaulan bebas. Hal ini disebabkan minuman keras dan juga narkotika dijual dengan bebas di mana saja. Yang ketiga, kecelakaan sebelum menikah. Dampak negatif dari pergaulan bebas yang akan berdampak besar terhadap diri sendiri atau bagi keluarga juga adalah hamil di luar nikah atau hamil duluan. Kurangnya sex education bagi remaja akan menjadi sebab utamanya. Dijelaskan dalam dalil dan hadis, larangan mendekati zina ini tertuang dalam hadis ala la yahluwanna rajulun bi amratin illa kana saisahuma syaiton. Artinya, ingatlah bahwa tidaklah seseorang laki-laki itu berkholwat dengan seseorang perempuan atau wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Al-Hakim. Berduaan di tempat sunyi ini biasanya berpacaran, dan ini peluang besar untuk berbuat zina. Dan semua sarana yang mengantarkan kepada perbuatan haram, salah satunya adalah berkholwat. Dalam surat Al-Isra ayat 32 sebagaimana wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sabila, dan
Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra. Perbuatan zina dipandang dan dihukumi sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk karena akan banyak sekali kerugian bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun solusi untuk menghindari pergaulan bebas, maka harus mencegahnya dengan cara yang pertama, memperbaiki bentuk cara pandang. Yang kedua, jujur terhadap diri sendiri. Yang ketiga, menanamkan suatu nilai ketimuran. Yang keempat, menjaga keseimbangan terhadap pola hidup. Yang kelima, perbanyak beraktivitas dengan secara positif. Yang keenam, berpikir panjang tentang masa depan. Yang ketujuh, mengurangi menonton TV di mana mengandung unsur seksual maupun kekerasan. Yang kedelapan, selalu membaca buku di mana yang memberikan motivasi baik. Yang kesembilan, berkomunikasi secara baik dengan orang. Yang kesepuluh, mengadakan bentuk sosialisasi terhadap bahaya pergaulan bebas. Dan yang terakhir, menegakkan aturan hukum yang tegas. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.